Oke guys, kembali lagi bersama kami di podcast hura-hura aja lah ya. Nah, ini lebih ke kayak tempat kita mencurahkan aspirasi. Oh ya, curahkan aspirasi lah ya. Keresahan tentang isu-isu sosial. Ya Ham, apa kabar Ham? Sehat. Kok natural ya? Sangat-sangat tidak natural ya. Nggak masalah. Namanya kita kan baru kan. Jadi kayak mungkin masih kayak gitu, oke. Ya masa jawabannya cuma sehat, ada kayak yang lain ya. Ya mungkin dia jawab COVID gitu ya. Pulang lah. Iyalah. Iya Apa juga. jawab lagi kan? Itu sehat lagi orang jawab. Oke, benar-benar. Udah lama gak bikin podcast ya? Baru tadi. Baru berapa menit? Ya anggaplah ini Anggaplah ini udah 3 hari 4 hari lah gitu. Ada 3 hari 4 hari anggapannya gitu. Oke. Apa tadi? Ya kita tentang Apa ya? ini. K-popers sih kayak K-popers apa K-popers nih sekarang? agak apa ya? Udah mulai K-popers. meresahkan juga. Sebenarnya K-popers Bukannya itu dari dulu meresahkan? Ya, dari dulu tuh udah meresahkan gitu. Cuman ya karena dari dulu meresahkan tuh lah yang paling terbaru lah yang paling tentang BTS Meal tuh ya. BTS Meal? Oh yang apa kemarin? Yang McD. Iya. Boleh sebenarnya. Boleh lah. Kan kita nggak ada. Masalahnya yang kita bahas ini negatif, Cok. Ya udahlah. Anggap Kan aja lah. McD yang nggak negatif loh. Nggak McD. Ya McD campur BTS Meal tuh udah Iya nggak masalah. Jangan itu nggak masalah lah, nggak apa ya? Iya. Yang itu kan sama kayak ibaratnya Pepsi ngapain Ronaldo misalnya gitu. Yang itu kan salah. Aduh, ini yang bahaya nih. Salah fansnya. Ini yang bahaya sebenarnya. Nah itu balik lagi kalau sebenarnya waktu BTS Meal tuh itu tuh apa ya? Ngapa deh? Itu kan mancing kerumunan tuh kan. Tapi kan bukan membela K-popers ya. Bukan kita benci K-popers. Kita nak suka K-popers. Cuman kita bukan menyalahkan BTS ya. BTS nggak salah lah. Namanya orang BTS artis. Dia berkarya kan. Berkarya. Cuman yang jadi Beberapa dari fans dia tuh terlalu saking maniaknya kayak udah nggak sehat lagi. Iya, terlalu itu, banyak lah ya. Makanya itu kayak apa ya? Kayak K-popers ini lebih masuk ke mental health gak sih? Mental illness gak sih? Mental illness. Kenapa saudara Cukis? Biar kayak enggak apa itu tuh. nyantai lah, Ya, Cok. ini Kok di mana? Itu tuh aku buat aja. Iya, gimana menurut saudara Cukis? Malah jadi siapa namanya? Cornelius. Cornelius. Sengaja cuy biar Cukis gak tuh. Bung Cukis. Itu kok sakit aja. Enggak, tapi kalau apa? Bung Cukis. Segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik ya kan? Iya. Kayak fans BTS. Nah itulah. Segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Apapun yang ekstrim nggak baik. Iya betul. Itu tapi ya tidak ekstrim dong kalau K-popers tuh tidak radikal dia, tidak rakit bom deh, Cok. Enggak, maksudnya ekstrim nih kan dia terlalu gila, terlalu fanatik sama BTS-nya Nah, tuh, itulah. bukan yang radikal, cuy. Makanya aku tuh mau bertanya kan apakah K-popers Jangan sih- salah, mereka udah menjadikan K-pop itu Tuhan, agama. Nah itu yang aku bilang. BTS-nya Tuhan, Iya. K-pop itu agama. Apakah K-popers nih udah bisa masuk kategori mental illness gitu? Itulah. Soalnya gini ya, mereka aja cuma untuk seonggok nugget dan saus murah gitu ya. Maksudnya ya harganya sih menurut aku Standar. memang agak mahal, cuman agak mahal. eh, Aku nggak tahu soalnya. agak mahal cuman masih wajar. Masuk akal lah ya. Masih wajar tuh ada motor. Iklan guys. Memang agak mahal cuman masih wajar. Masih wajar lah harga ya. Untuk brand BTS yang mungkin bayar brandnya oke lah. Tambah lah McD kan. Nah McD dan brandnya gitu kan. Cuman menurut aku untuk orang yang sampai berlomba-lomba ngantri sampai sampai apalagi lagi corona ini kan menyebabkan kerumunan itu tuh apakah enggak terlalu Berlebihan atau gimana? berlebihan gitu. Maksudnya itu kan lebih berarti kan dalam dirinya tuh kayak BTS tuh harus dapat gitu kan. Sampai dia rela ngantri berjam-jam loh.
Nah itu berarti bisa masuk kategori mental illness gak tuh kalau kayak gitu? Tapi tunggu dulu guys, kalau orang tuh berdalih karena orang tuh ini bangsat ya guys yang barusan lewat. Motor bangsat. Ya nggak salah kan, itu jalan di situ Iya, akses motor. nggak salah. Kita yang salah. Kita yang salah buat Podcast ini. di luar. Tapi dia kenal potnya prank, Iya. harus salah jadi ya. Kenapa brong? Melanggar undang-undang lalu lintas. Melanggar kalau undang-undang lalu lintas loh. Jadi kalau orang apa tuh K-popers itu berdalih kan, karena apa namanya BTS Meal nih kayak Gojek kayak apa tuh jutaan lah. Dia membantu. Dia membantu lah dalihnya itu kayak mana tuh? Ya salah itu menurut aku salah satunya kalau dia menggalang, ada ya katanya, emang ada yang katanya menggalang dana kan, Iya. untuk membantu yang gojek nih yang ngantri lama-lama tuh. Ya tapi banyak juga gitu yang ndak kena dampak kayak gitu. Maksudnya itu kan yang menggalang dana itu kan cuma sebagian komunitas gitu. Oh iya, sebagai nggak semua lah ya. Nah nggak semua. Oh iya. Jadi justru ada tuh yang apa ya, pokoknya aku ada dengar waktu tuh yang orang diwawancara waktu ngantri itu buat gojek tuh. Dia cuma hari itu tuh pokoknya khusus hari berikutnya tuh dia ndak gojek lah gitu lah. Ndak buka aplikasinya karena banyak masuk orang GoFood buat BTS Meal. Sedangkan dia nak worth it lah, soalnya dia ndak kena dampak dari bantuan K-popers tadi. Oh iya. Soalnya dia cuma beliin aja habis 2-3 jam buat ngantri. Nganterin ya normal gitu. Normal biayanya. nggak dapat itu ya, nggak dapat itu dia. Jadi ya nggak bisa juga komunitas tuh menggalang dana tuh kan nggak bisa juga dia memberikan ke semua orang yang terlibat gitu kan. Ke gojek yang terlibat. Itulah. Dari pihak K-popper sendiri. Dari pihak K-popper sendiri, Ilham. Ada ini nggak ada Kau justifikasi. Army kan? Kalau Dari- itu dari- apa BTS? BTS. Oh BTS. Dari K-popper sendiri mungkin ada justifikasi atas tindakan yang mereka lakukan. Kita nggak boleh dari pihak oposisi aja kita kan. Itu harus ada itu kan. Kita harus BTS nih. kita harus objektif menilai segala sesuatu tuh Ham, nggak boleh harus memihak. Ya Army gimana pendapat? Ya benar Pak Army. Jadi kan begini. Kami Ada coba pembelaan. Itu tadi kan kayak Iya. Gojek nggak ada itu kan. Iya. Iya, kau Udah, coba tempatkan diri kau sebagai K-popers. Iya. Apa yang buat kau ngerasa hal ini masuk akal untuk dilakuin? Iya. Ya namanya pandemi lah ya. Kenapa pandemi? Ya dengarkan dulu. Iya, Ya namanya boleh, pandemi lah kan. Pasti gojek-gojek itu kan banyak mengeluh. Daerah sepi, ini Iya, sepi, itu benar. sepi kan. Benar. Jadi otomatis kan karena adanya event K-popers, orang banyak yang BTS membeli, Meal, ya. BTS Meal banyak yang membeli. Jadi Iya, kan benar. seharusnya gojek tuh penghasilannya betul sedikit, jadi banyak gara itu. Meskipun lah tidak dapat dampak bantuan, tapi tidak dapat order masuk ini segala macam. Iya kan? Iya, benar, Betul kan? benar, benar. Tapi kan dengan 3 jam Gojek ngantri di sana kan dia bisa dapat orderan di tempat lain yang kayaknya 3 jam tuh bisa 5 orderan. Ya tapi kan dalam waktu 3 jam tuh dia dapat orderan nggak waktu itu? Kan Iya, kan belum enggak. tentu. Ya Enggak, emang karena itu belum selesai, Bung. Ya. Orderan BTS Meal tuh kalau belum selesai dia belum bisa masuk dong. Nah, Orderan ya baru. udah setidaknya dia kerjakan dulu yang apa yang ada di sana. Maksudnya tuh kalau Apa yang dikerjain dari sana? Iya maksud tuh ngantri. Kudu ngantri misalnya kan gitu kan. Udah terterima terasep kan, terasese kan. Kayak lagi apa tuh Menomelo ya. Oh iya menome dulu, apa ada kayak kegiatan. bikin podcast. nggak masuk akal. Udah ngawur. Jadi Jody, Aku lebih ke ini aku diposisikan siapa nih? Nggak, ini aja lah. Menurut kau gimana menurut kau kalau kau yang mengantri Iya jadi Gojek kan tuh lah. posisikan kau sebagai Yang antri lama. yang ngantri lama gitu lah. Aku nggak dapat apa-apa dari ngantri, cuman dapat upah orderan biasa. Iya. Ya, Nggak anggap dapat lah. tips, nggak dapat tips dari. saya masih dapat tips juga. Nah. Ya, anggap lah. Tapi Nah, kan belum sebenarnya pasti kalau- juga. Tips itu dari kita pribadi. Oh. Iya. Tapi sebenarnya kalau ditempatkan posisi Gojek tuh aku rasa rugi kita kalau enak dapat tips ya.
Yang ditempatkan sebagai apalah, sebagai army lah, sebagai K-popers lah. Menurut kau ngapain kau beli? Nah, aku kalau jadi abang Gojeknya tahu orderan tuh ke McD, BTS meal tuh aku tolak. Kalau Sementara dia kita tolak- kalau di konsol tolak kau itunya apa? Kalau tolak Kurang apa kau? Enggak ditolak sih. Dia kayak di stall aja. nggak bisa. Nggak Bisa bisa. di stall, mencari driver deh nanti siapa yang Oh gitu ya. aku kan di itu kerja aku kayak Oh, selain Gojek. buruh Gojek. enggak mantap di ya. Gobis Kalis tuh kan ada dia kalau pesanan masuk, Iya. tapi masih mencari driver karena nggak ada yang nerima cuy. Iya, benar. Jadi bisa di stall gitu. Iya. Jadi cari ya driver lain. Oke, dipotong sedikit. Kira-kira Kalis mau kayak BTS Meal itu juga nggak ada rencana? Dalam waktu dekat kayaknya Kalis belum karena kayaknya kontrak sama BTS lumayan ekspensif ya. Ya, expensive jelas. Yang mana tahu dengan King Nasar. King Nasar ya, Musdalifah mungkin ya. Iya, Yang dekat-dekat dulu paling. Dekat dulu. Lord Adi. Master Gak Chef tahu, lah. aku sumpah gak tahu. Aku cuma tahu itu rame aja sih. Iya, dia rame. Itu yang Master Chef. Aku gak tahu. Bahkan Chef Arnold pun itu kan. Dia lolos 7 besar. Tak masuk akal loh, Cuk. Paling siapa sih yang mau di endorse Mang Odang Odading Mang apa? Oleh. Yang dekat-dekat aja dulu paling kali. Kalau kau nonton Master Chef tuh ya, aku nonton dikit-dikit aja Aku ya. gak tahu sumpah Lord Adi. Aku absurd nonton aja dikit-dikit keluar. aja. Lord Adi ini kayak apa? Apa ya? Dia enggak ada spektakuler makanannya gitu. Makanan rata-rata dia buat makanan lokal. Ya, maksudnya Mana tahu enak gitu. ya ada yang apalah, yang spektakuler lah maksudnya. Yang bikin itu spesial gitu. Cuma dia lolos sampai 7 besar. Nah, itu heran ya. Kayaknya emang di branding deh tuh. Iya, Bisa aku aja rasa di branding, dia kan? kayak di branding gitu. Lord Adi. Chef Arnold Aku aja gak itu tahu siapa Lord Adi. foto-foto sama dia. Lord Adi. Orang kampung awak dah. Iya. Iya. Iya, orang apa dia? Orang tanda datar, tadi capek. Kalau Lord Adi itu nak kesampaian mau nggak Dia ngapa? Kalis Lord Adi Rizal? Enggak tuh. Adi Rizal. Enggak Lord Adinya apa dia? Apa yang buat dia sampai seterkenal Nggak itu? tahu kayak aku. gini dia ya, apa? biasanya Dia lucu. kayak gini ya, dia lucu pertama kali. Yang kedua dia tuh kayak orang dikasih batas waktu 60 menit, dia butuh waktu 30 menit nyelesaikan masakan dia semua. Oh, Gigi gigi lah dia, jago lah lah. dia. Kau bilang Sebenarnya enak, bukan GG, lebih ke songong. Iya. tapi lucu dia. Nah, dia tuh kayak gaya-gaya orang apa lah. Dia kan logat-logat masih logat-logat Padang, jadi kayak dianggap orang apalah. Dia emang orang Padang atau sumber lain? Tanda datar. Ya, kalau orang sana tuh apapun dari Sumbar tuh Iya. Padang namanya, orang Iya. Padang gitu. Ya pokoknya masih Oh, masakannya enak tuh guys, ngerti sendiri Nah, lah dia- Padang kan. Iya. dia tuh suka apa ya? Ya kayak apalah, kayak kau tuh orang biasa-biasa aja cuman kau menantang. Iya, Aku butuh 30 menit saja, chef. Nah, Iya. Lord Adi. itu yang bikin dia apa tuh? Wah, kayaknya di Lord Ya dia. karena kayak gitu mungkin di branding orang tuh sekalian kan, karena dia udah kayak gitu kan. Ya udah sekalian aja biar Tapi Master kelihatan Chef dia kayak cuma apa ya, pembuat biar acara Master Chef. Iya, biar rame di branding biar itu makanya biar karena Lord Adi orang penasaran kan. Maksudnya Terus orang nonton Master Chef jadinya. acara Indonesia ini kan kalau ndak drama kan Iya, payah. payah naiknya. Makanya harus ada drama-drama dari Lord tadi gitu. Jadi kapan kita bikin drama? Jadi Kalis tertarik untuk Lord Adi Rizal? Kalau udah bilang mak, oh, Abdi nak ada pula. Ini kita sampai kapan WFA? Apa? WFA. Anggaplah WFA. Jadi balik Balik lagi udah sampai ke Master di Rizal Chef. lah ya. Kita di mana kau? Jadi yang Gojek tadi aku lebih baik nggak terima Gojek itu sih, nggak terima orderan BTS Dispal gitu karena ya? kayak nggak worth it aja kalau cuma dapat duit. Nggak, sebenarnya ordernya. kalau itu aku ya lebih ke rugi lah kalau jadi Iya, Gojek Gojek itu. ya kan? Kalau dia nggak dapat tip atau tambahan itu. Posisi kan ke diri kau jadi army gitu lah. Jadi pendukung BTS. Ini kan udah diwakilin Nah, coba aja. Ya, Coba aja kebayang. gitu. Aku lebih pengen Menurut jadi kau- abang-abang Gojeknya daripada jadi pengen arminya. Pengen jadi di arminya. apa di apa? Diumpamakan pun nak mau kok ya. Wow, kedua kan deh. Film aja deh. Nah, apa menurut kau? Udah tadi aku jawab tadi nak. Menurut Lagi, kau, lagi. menurut kau sebagai admin, Iya, apa yang membuat kau masuk akal untuk
Nggak gini. Ngelakuin itu. Komposisikan aja kalau nggak bisa. Kalau aku Iya. jadi BTS nih. Apa Jadi yang jadi membuat BTS. Jadi BTS pula gitu. Aku kalau jadi BTS keren dunia. aku kalau jadi BTS nggak daftar PNS dulu. Ya gimana Ham? Apa Kalau dong? army tadi. Nah gini lah. Posisikan jadi army. Posisikan diri gue jadi army. Jadi aku Bro, iklan bangsat ya. Posisikan diri gue jadi army. Apa yang berikan alasan masuk akal kenapa kau ngantri untuk sebuah nugget dan saus dan bungkusan aku gambar jadi BTS? itu aku jadi army atau aku jadi Gojek sekarang? Jadi army. Jadi army. Jadi army ya. Ya itulah namanya fans tuh kan. Ya ada apa nama tuh? Apa nama kalau gambar logo apa ya? Ada gambar BTS Merchandise. Ada merchandise Benar juga itu. merchandise itu yang mereka incar lu. Biasa kadang army itu kadang sampai gobloknya tuh merchandise harga juta 100.000 pun tetap dibeli. Nah itu berikan alasan yang masuk akal kenapa kau mau Aku melakukan itu? bisa nggak sih sama? Kalau aku bisa sih, soalnya aku pernah mengalami kegoblokan kayak gitu. Iya pernah dari. Coba sebagai Iya, karena- orang yang pernah goblok kayak gitu. Ya, karena aku pernah nukar itu kan, Ah. yang itu. Ya mungkin ya namanya mungkin idola kan. Idola merchandise tuh ada gambar Itu dia. tuh biasanya karena masih bocil. Biasanya masih bocil loh. Kayak aku dulu kayak masih bocah lah kan. Tapi banyak loh orang-orang Ya, dewasa ya kalau kan K-popers si nih. Itu bocah cuma tuh umur, kan Kes. Sifat tuh masih- maksudnya sifat belum masih balik. bocah. Jadi alasan sama kayak kemarin kau Lebih- Kalau aku debat dulu masih kemarin bocah. tuh. sama kayak kau debat kemarin tuh, itu tuh cuma umur aja kes. Dengar paham kan dari sini paham kan? Cuma umur ya, bukan usia ya. Umur itu cuma angka. Cuma angka sifat. Usia itu menunjukkan kedewasaan. Aku tahu kau dapat dari mana nih, dari orang bijak tuh. Lord Adi. Orang Lord bijak Adi tuh, Rizal. orang bijak tuh datang dadak nelpon dia tuh kau. Lord Adi Rizal. Datang dia. Dia kasih sepatah kata kayak gitu dah ngomong kayak gitu. Sedikit aja dia bilang tapi kayak Kayak- berpengaruh besar dalam Iya, hidup kita. mendalam dah, meninggalkan bekas dari situ. Kau nggak tahu aja wisdom yang dia peroleh itu dari mana. Wan. Emang guru Plato. Balik lagi sifat orang tua yang kena. Nah, berarti kalau kau alasan kau mungkin Ya, karena aku kau karena- menukar sesuatu yang harganya nak masuk akal dengan Ya. Ya kan berapa- aku dulu kan kayak ibaratnya kayak aku dulu kan Torres kan. Ah. Ibaratnya mungkin karena kayak masih kecil, mungkin masih sifat tuh masih kayak anak-anak apa ya, terlalu Ya, tergila-gila lah berarti gitu. lebih ke sifat menurut kau ya. Kalau aku mungkin kayak gitu ya. Kalau berarti itu bisa masuk bukan mental illness menurut kau ya. Mungkin enggak kayaknya. Emang kayak masih bocah ya, mungkin 5 tahun kemudian bisa aja tuh K-popers yang sekarang yang itu Menyesali tuh menyesal perbuatannya. ya, ngetawain diri dia yang 5 tahun yang lalu gitu. Ya kayak aku lah gitu. Cuma ngetawain ya, bukan nyesal ya. Ya, ngetawain diri aku yang kayak kok mau ya apa poster Thierry Henry. Torres. Itu ya, poster Thierry Ya, Henry kan. ya. Ada yang lain-lain enggak? Aku tukar lagi. Kau menukar sebuah kartu Torres yang gue dapat harga Iya. 1.000 isi 5, Iya. kau tukar dengan satu hands free, Oh iya. satu Iya. poster Thierry Henry Ya itu Yang kan. besar pula lagi kan? besar. Tuh. Aku tukar dengan 1.000 isi 5 kan. Ya, aku ngetawain itu aja jadinya kan. Mungkin kayak sama kayak K-popers yang sekarang itu tuh kan. Tapi K-popers banyak loh yang dewasa. Maksudnya kalau K-popers ini Balik lagi. Enggak, maksudnya kayak apa ya? Lagi ke berarti bijaksanaan. dua kesimpulan yang terdapat ya. Iya. Kalau apa fanatisme kayak tadi itu menukar membeli barang yang di luar harga seharusnya gitu. Itu alasan kau karena masih bocil, Ya umur karena masih kayak mana ya, masih belum kayak dewasa kan, Iya. pikiran masih pengen karena pengen aku idol semua gitu. ya itu. Aku harus ada gitu. Tapi basicnya karena kau nganggap kau masih kecil, belum bisa nganggap- mikir gitu ya, kan. aku nganggapnya masih kayak karena aku ya masih kecil lah, kayak mungkin karena kecil kan, baru-baru juga suka atau apa gitu. Karena kita balik ke K-popers ya, kayak K-popers ini sekarang kayak orang yang udah suka K-pop ataupun Korea lah ya, secara general. Yang Korea tuh kan awal-awal masuk sini tuh kan yang BBF, Boys Before Flower tuh Boys Before Flower tuh. Itu orang yang zaman Kim Boom Lee Min Ho. Itu yang Ada lagi yang lebih awal apa? Tahun 2000-an tuh. itu yang apa tuh? Udah lama. Garden tuh. Cuman kan enggak Metal Garden. Metal Garden Itu tuh. Cina nah. Oh Cina. Enggak, maksudnya K-popers tuh K-pop tuh atau Korea tuh kan waktu zaman itu
zaman Lee Min Ho kan. Nah. Zaman itu yang marak kali kan awalnya di Indonesia. Mulai masuk. Boy band kan itu influence boy band jadinya. Itu tuh kan karena orang yang zaman itu suka Korea di sekarang tuh dia ngerasa K-popper sekarang tuh kayak gitu juga. Apa namanya tuh? Kayak bocil, kayak Nora. Orang tuh bilang kayak gitu. Tapi rata-rata ya emang yang kita temui di sosial media tuh kayak gitu, K-popers. Yang mana? Yang kalau sering war-war komen. Iya, maksudnya gini, orang yang udah suka lama Korea tuh ngelihat orang kebanyakan yang kayak yang war-war komen di Twitter atau TikTok tuh kebanyakan itu orang yang baru-baru suka Korea, maksudnya suka BTS lah, zaman BTS ini kan baru nih 2018 lah 17 lah berapa kan. Orang yang udah Kayak lebih lama orang yang ya. zaman Lee Min Ho tuh, suka Korea tuh mulai zaman Lee Min Ho, Kim Bum, BBF tuh lah. Zaman dulu ada kayak Big Bang, Super Junior. Nah, zaman Suju tuh ngelihat orang yang suka suka BTS tuh, orang tuh ngelihat orang yang suka BTS tuh norak gitu. Ya karena yang itu tuh udah Orang punya tuh udah anak nggak ya. kayak gitu lagi gitu. Orang tuh udah punya anak. Iya juga sih. Orang tuh udah nggak kayak gitu lagi. Mungkin mereka tuh sama kayak aku. Mungkin di zaman dulu tuh dia itu kan nganggap itu kayak gitu juga lah, dia kayak BTS nih sekarang lah. Ya, kayak Pas menertawakan sekarang, diri dia menertawakan juga. Sebenarnya lebih ke, kalau menurut aku lebih ke interestnya tuh udah berkurang. Iya, interestnya berkurang. Soalnya fokusnya juga udah beda. Kalau kau bilang Kebanyakan suka kan- Suju tuh, berarti orang tuh 2010 sekarang udah berkeluarga. Harusnya punya ada anak. berkeluarga kan. Interestnya udah mulai kurang. Mungkin Iya, dia lebih suka-suka. kan drama kembali lain. lagi, berarti kebanyakan BTS, pendukung BTS tuh, K-popers tuh banyak anak kecil kan. Maksud bukan anak kecil, maksudnya kayak Jangan panggil aku bocah Faman. ya maksudnya masih kayaknya baru menyukai lah dia, jadi makanya kayak itu. Mungkin 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi mungkin dia masih tetap suka Korea, cuman Gak dia sehat dulu lagi. ya nggak sesakit sekarang lah gitu, nggak freak kayak sekarang gitu. Jadi ya berarti nggak bisa dikategorikan mental illness lah berarti ya. Kalau aku kurang ngerti juga sih kalau itu. Iya, kami Kalau aku kurang Kayak- ngerti. Kalau Jat, gimana Jat? Bisa mental illness nggak? Soalnya Mental ya, illness tuh apa dulu? Aku kayak ya mental illness tuh kayak penyakit Bipolar ya? jiwa, kayak apa ya? Ya salah satunya kayak Enggak lah, kalau bipolar tuh psikopat tuh kan. kalau itu tuh kan memang apa apa namanya tuh? Memang kayak tubuh tuh itu enggak. Kayak klepto entar. narsis Narsis tuh kan penyakit mental juga tuh. Soalnya kalian punya teman yang bipolar nggak? Enggak. Aku punya teman yang bipolar soalnya. sama teman kau dia kayak joker gayanya. Bukan. Enggak, orang bipolar tuh kan bisa kayak gini. Kita ketawa nih, langsung diam dia, sedih. Orang bipolar tuh yang kayak itu. Ya, dua kepribadian. Iya, dia benar-benar kayak itu. Lagi kita ketawa nih, kalau lagi kita ketawa tiba-tiba gitu. Nah, ini konteksnya bukan soal spesifik bipolar. Iya, lebih bukan ke- spesifik bipolar. Maksud aku kalau itu kan orang tuh kayak mana ya? Emang kayak sakit gitu Ya, itulah aku bilang, maksudnya orang ini kan Kayaknya yang K-popers Ada- ini enggak mental illness lah. K-popers nih bisa nangis kalau ketemu idolanya sampai Kalau itu nangis. terhadap Fanatisme lah. Gini, Fanatisme, enggak? fanatisme berlebihan lah ibaratnya kan. Itu tuh bisa masuk kategori mental illness. enggak lah, kayak enggak kalau itu tuh. Kalau mental illness mungkin emang dari Dia sampai berkelahi, dia berantem dia di media sosial gara-gara idola disebut ya kayak teman plastik gue ya. dia bipolar tuh mungkin emang dari otaknya mungkin yang salah. Berarti beberapa anggota ormas juga mental illness kalau kayak gitu. Gimana maksudnya? Gimana? Ya, jelaskan. Mulai seru nih, apa kita ganti judulnya? Aduh, tadi awalnya. Coba jelaskan. Coba jelaskan. Kenapa tuh? Kenapa Kebetulan baju Anda putih-putih apa? Kurang hijau ya. Kemarin merah-merah pakai kacamata. Nah, sekarang lagi putih-putih aja. Ya coba jelaskan. Udah. Jangan sampai ke situ. Ya gitu kan. Soalnya ya sampai war gitu, kelahi-kelahi. Sampai ketemu idola sampai nangis-nangis histeris, ada yang sampai bisa pingsan. Ada yang apalah beli apapun yang tentang idola itu walaupun mahal dibeli gitu kan.
Ya kayak itu fanatisme. Fanatisme aja. Itu kayak fanatisme sih. Kalau mental illness yang kayak teman gue ya lah. kayaknya kurang itu sih. Jadi benar fanatisme itu belum bisa dikategorikan tentang ini lah ya. Kayaknya kalau menurut aku ya, kalau aku enggak sih. Ya soalnya kan Gola kan merasakan juga sekarang. Iya karena aku pernah kayak gitu juga kan. Dan nengok Entahlah juga. aku udah sembuh dari kalau itu mental illness kan, aku udah sembuh gitu. K-popers. K-popers. Kurang apa ya podcast tanpa cemilan? Agak itu. Kurang Sprite. Iya, kemarin kan enak kan. Barangkali pendengar kita mau mensponsori kita, Iya, ya kan? barangkali. Kita dengan senang hati. Emang pandai pada apa nih ya? Yang apa yang jual-jual Orang kerja di front depan customer nih. yang jual-jual dimsum di Jalan Diponegoro, mending kalian jualan di sini Iya, jualan di sini. Jual lo ya kan? daripada ilegal. Mendari Iya. kita di sini cemilan. Udah ilegal, makan jalan orang. Mending kalian sini resmi. Di sini resmi, tenang aja. Cukup kasih kami makan aja. Iya. Nggak perlu bayar, cuman di Hidangin aja. hidangin aja. Ini lo mau sponsorin nggak? Lo mau sponsorin Lo nggak? enak jualan aja. Lo ada jualan lagi dong. Dijual baju sekarang. Udah jual baju Kaum sekarang rebahan. lah. Bertahap nampakannya. Ya simpulannya K-popers. Jadi Ya. kesimpulannya udah tulen Gimana ya K-popers aman lah ya. aman lah. K-popers K-popers, ya, ya. kita bisa kategorikan Cuma norak aja sih kayaknya. Nah, Cuma lebih ke norak. army itu nggak inilah, nggak mental illness lah, cuman fanatisme yang berlebihan aja. Masih kayak itulah kalau menurut aku masih kayak karena baru-baru kan, masih bocah lah pemikiran ya, bukan umur. Kadang kan ada tuh yang umurnya udah tua tapi itu bocah kan. Jadi balik lagi ke usia tadi gimana? Kalau usia sama umur tuh beda ya. Beda. Oke. Itu waktu itu orang bijak ngomong. Aku Orang bijak itu di atas Plato ya, gurunya Plato. udah lama juga topiknya juga menarik. K-popers ini sebenarnya apa ya? Udah K-popers nih kita ngejas aja enaknya. Iya. Ngata-ngatain. nggak suka kami bahas tentang hal positif tentang K-pop ini. Emang Enaknya ngata-ngatain aja sebenarnya. Cuman di sini harus netral kan. Ini susah. Ada bahas K-pop ingat Ilham joget chicken noodle soup. Kami di sini Jadi aja kalau penasaran tengok besok ya di video ya. Di YouTube. ngata-kata. mungkin bakal kita apa lah, kita remake lagi itu. Iya, oke boleh. Ini kami kalau ndak podcast sebenarnya ngata-ngatain K-popers aja terus. Iya. Ini karena podcast aja. Jadi Anda K-popers yang merasa Kalian dibela ya. Kalian tuh setara ormas. bahaya nih. Tapi masih aman aja dari kemarin kan. Aman lah daripada waang kemarin tak apa-apa. Ini sih sosial ya, nggak masalah. Kali ini aman. Ini keresahan kita. Paling yang marah tuh ndak banteng ya, marah masyarakat. Ini cuman kena tweet war dia apa aja kita Paling paling. kena Woi. level Lu yang. gak tahu gua BTS dari lahir sih. Tapi kami kalau sama K-popers kami nggak masalah ya kalau dikata-katain tuh. Soalnya ya nggak masalah. Cuman kalau sama masyarakat umum kami agak takut. Cuma kalau dijat sama K-popers kami nggak masalah. Iya, biasa. Jadi K-popers nggak masyarakat umum. K-popers tuh bukan masyarakat umum lagi tuh. Itu udah ada masuk kategori ormas. Mereka itu agama. Nah, jangan agama juga. Nanti kau Kena ya. Ya maksudnya kan banyak tuh yang mentuhan-tuhankan BTS atau apa gitu. ya maksudnya kalau kami debat sama K-popers tuh nggak ada habisnya. Cuma hal-hal goblok aja yang dibahas. Jadi nggak salah. Habis air liur lah. Nah, habis panik-panik jari mencet aja. Ya itu nanti kasusnya kayak debat Restar sama Nggak ada estetik ya. habisnya itu debat Dari jam bodoh. 10 malam sampai 4 pagi nanti. Kalau debat sama apa tuh ya? Debat BTS. goblok aja kalau sama K-popers tuh. Jadi K-popers. sebenarnya yang dihindari dari konflik sama K-popers itu aja ya. Menghindari debat goblok aja. Kayaknya K-popers ini cocok nih debat sama Abdi nih. Iya, udah habis deh loh. Udah habis. Itu berapa hari itu? Kayak kami bakal ngundang besok guys. Adi Rizal, Lord Adi Rizal sama K-popers. Lord Adi Rizal ya. Karena dia lagi ikut MasterChef ya. Jadi agak susah di. Lord Adi Rizal nih isomannya udah berapa puluh tahun nih. Udahlah. Nggak seru. K-pop Iya. nggak seru. Dia enaknya ngatain aja. Nah,
Emang ngatain aja gitu. Yes. Apa enggak ajak Ikut catch lagi? kasihan. Lagian belum apa sih? BTS Mil aja kan kasus kan maksudnya. Banyak cuy. Banyak. Cuman Nah, terlalu banyak yang untuk paling diangkat. baru. Cuman yang paling baru nih ya BTS Meal. Kalau sebelumnya ada nggak? Banyak. Banyak kok. Apalagi? Nih banyak apa? Ya, dia cuma Euro. Ya yang Euro. Itu kan kayak nggak cocok lah. untuk- yang cuma apa? Cuma Ya, yang Euro nih lucu nih. Yang Euro nih kayak dia kan misalnya ada 4 kandidat. Orang Euro nih pandai pula kan. Dia ada 4 kandidat tuh. 4 kandidat. Dia BTS, 3 lagi lupa. Kan itu di survei lah kan di Twitter. Yang paling banyak dia yang tampil. Rupanya enggak yang paling banyak yang tampil. Tapi semuanya tampil. Semuanya tampil rupanya. Udah capek-capek apa namanya itu? Mereka Apa, voting, naik-naikan itu orang-orang admin Euronya pun bangsat juga dia apa cari bagus, followers. apa, bagus. Ngerti mantep lah marketingnya kan. Man dia tahu siapa yang goblok. Iya dia tahu yang goblok yang masyarakat Twitter nih banyak mana. Rupanya semua dimainkan ya. Hah? Rupanya semua dimainkan. 4 itu tuh dimainkan di final tuh. Orang padahal udah kayak mereka udah merasa menang lah waktu itu. Itu lucu Nggak akan sebenarnya. diputar lah Kalau kau sekarang yang ngikuti lain. itu lucu dia merasa menang ya BTS tampil di Euro ini. Itu lucu sumpah. Kalau apa? Mungkin Kau baca kalau Twitter, BTS TikTok. kalau BTS jadi model di kampanye gitu. Woi, bisa udah pasti 50 periode. Gue berhasil merekut suara BTS Iya, lah. sumpah. Rekut suara BTS apa? Tapi kan di Indonesia. Army nggak punya hak pilih. Army kan masih di bawah 17. Soalnya salah satu syarat untuk dapat hak pilih itu berakal ya. Aduh, BTS fans. Ya jadi pas apa udahlah ya BTS enggak mental illness lah ibaratnya. Lagian kayak fans K-pop nih kan ini di Indonesia kan. Kalau di luar negeri itu kayak gitu juga apa enggak? Kayak gitu Kira-kira juga. kayak gitu Ya juga. K-popers ya. Berarti emang K-popers seluruh K-popers. dunia sama ya semuanya. K-popers tuh bisa kita kategorikan pandemi lah. Emang Iya. pandemi Penyakit yang mewabah. Benar-benar emang penyakit yang mewabah sih. Udah nggak sehat lagi. Udah komunitasnya udah nggak sehat kalau K-popers. Dia udah terlalu mentuhankan lah ya. Itunya tuh. Dia kalau perbandingan komunitas yang sehat sama tidak sehat tuh jomplang gitu. Lebih banyak yang tidak sehat nih. Jelas lah. Ada juga yang komunitas sehat di K-popers itu banyak juga. Kalau yang kemarin tuh Army versus apa? Yang kemarin tuh yang kita pernah apa tuh? Ah, Kemarin namanya tuh Army versus apa? terus apa? Iya, ada tuh dulu tuh. Yang zaman-zaman kita buat nata kata tuh Army versus apa gitu. Tahu. BTS versus apa gitu. EXO. Yang satu lagi. Fansnya ribut. Oh iya. Aku nggak tahu lah, cuman orang tuh emang sering perang fandom namanya, fandom war. Kelompok BTS komunitas. lebih bagus. Tidak. EXO lebih bagus. Kalian war di situ EXO tuh cuma makan chiller di Korea tuh. Nggak, kan walaupun menang debat pun kalian akan di notice sama EXO tuh. Ya sama lah kayak kita debat-debat bola dulu kan. Debat bola tuh Itu zaman SMP. Konsepnya beda gol. Itu kan kayak apa analisa. Iya analisa. Ini kan dia menganalisa juga suara ini lebih bagus daripada suara Ya itu. kalau ini kan lebih ke Anjing dibelain lagi. K-popers goblok nih. Udah lah, malah nambah dosa. Ada yang popersnya tetap lagi kok. Justru di sini kita banyak pahala. Di sinilah saatnya kita membela mereka. Biasa kita ngejat saja kan. Dan tadi masalahnya kita ngejat. Oke. Masuk ini enggak. Udah nih. Udah lah. Oke. Guys. Terlalu lama orang nggak menarik juga. Iya, popersnya emang nggak menarik. Iya K-popers dan anti ataupun enggak. Cukup sekian. Terima kasih.